Shalom jemaat JCB Restoration. Haleluya. Sungguh suatu kehormatan saya bisa diberikan kesempatan oleh Pastor Bagus dan saudara-saudara sekalian untuk bisa hadir di tempat ini membagikan firman Tuhan di hari Minggu yang luar biasa ini. Saya sungguh sangat diberkati dengan tim pemujian, puji-pujian. Benar-benar hadirat Tuhan di tempat ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Yudi Chandra. Mohon maaf istri saya nggak ikut hari ini karena ada acara lunch keluarga. Istri saya di JCB Bellagio sedang beribadah. Saya punya 2 anak, laki-laki baru saja memulai kuliah di luar dan yang perempuan di kelas 11 baru mulai, ya ini kan semester baru. Saya biasa melayani dan beribadah di Jakarta City Blessing Bellagio bersama Pak Surkong dan tim pengembalaan. Dan saya juga melayani di Sinode bersama Ketua Umum Pastor Maruli. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi Wakil Bendahara Umum. Jadi benar-benar hari ini saya hadir di sini sesama di dalam keluarga City Blessing, ya, satu keluarga. Apalagi sudah kenal Pastor Bagus dan beberapa Bapak, Ibu yang udah pernah ketemu, apalagi yang udah ada beberapa ikut VL ya, di JCB Bellagio ya kemarin ya. Wah, luar biasa sih, udah dengar laporannya, amazing sekali VL. Saya ikut VL minggu kemarin itu saya lagi di luar jadi nggak ikut, padahal saya pengen banget tuh, saya dengar banyak anak-anak muda di sana. Wah, amazing sekali. VL itu adalah suatu program yang benar-benar powerful sekali dan itu saya percaya sangat-sangat menjadi berkat bagi Anda semua. Saya akan mulai sharing saya ini dengan sebuah cerita klasik yang bercanda ya, lucu ya. Jadi ceritanya ada di sebuah pesawat, ada 3 orang di dalam pesawat ini. Ada seorang pendeta yang sudah usia lanjut, udah tua lah gitu, ada seorang pastor, ada seorang pejabat, dan 1 orang anak muda, anak pramuka gitu. Tahu nggak pramuka? Pernah ikut pramuka di sini? Masih ada ya? Pada saat terbang, tiba-tiba pilotnya memberikan pengumuman. Wah, mesin pertama mati, tapi tenang saja, kita masih bisa jalan. Selang berapa menit terdengar suara lagi, mesin kedua ternyata berhenti. Lalu pilot itu masuk ke ruang penumpang dengan memakai parasut, dibilang, "Selamat siang bapak-bapak, adik, maaf, tampaknya pesawat kita tidak bisa lanjut. Saya sebagai pilot, saya harus terjun dulu. Ini saya sudah pakai parasut. Tapi saya ada kabar buruk. Parasutnya cuma ada 3. 1 buat saya, 2 buat Anda. Karena saya pilot, saya jalan dulu. Bye-bye." Dia loncat. 3 orang ini lihat-lihatan. Yang pejabat langsung berdiri. "Saya seorang pejabat penting. Tanpa saya banyak yang akan macet. Saya harus terjun." Dia ambil, dia loncat. Sang pendeta, sang pastor yang udah usia lanjut, melihat anak muda ini, dia bilang berkata, "Nak, saya sudah siap bertemu dengan Yesus. Kamu nggak usah khawatir. Kamu ambil parasut terakhir itu." Anak pramukanya cengengesan. "Nggak apa-apa om, itu pejabat ambil ransel saya kok tadi." Dalam dunia militer ada suatu istilah yang menarik, namanya air supremacy. Jadi namanya dominasi udara. Waktu perang bulan lalu Juni, kan kita sekarang lagi dengar ada berita perang ya, Israel lawan Iran. Dalam 48 jam Israel berhasil mengatakan mereka sudah memiliki air supremacy di Tehran. Artinya mereka sudah mendominasi udaranya. Nah mungkin bagi kita yang nggak pernah dengar istilah itu maksudnya apa ya? Apa pentingnya gitu dominasi udara ini, air supremacy? Ternyata setelah mendapatkan air supremacy itu artinya semua pesawat Israel IDF itu bisa masuk ke daerah Tehran, Iran untuk apa saja. Artinya, you know what comes next? Apa yang terjadi selanjutnya? Bisa dibom langsung gampang. Karena kenapa? Kalau pesawat bom itu sangat rentan terhadap pertahanan udara. Jadi kalau dari bawah ada yang bisa nembak gitu ya. Kalau bomber itu nggak bisa kayak pesawat jet, bisa set, wah kabur dia sini, kabur sana. Tapi kalau pesawat bomber, dia harus lurus, dia harus pas, dia lepas bomnya gitu. Jadi mereka itu penting sekali air superiority. Dalam strategi perang itu penting sekali dominasi udara. Anda bisa bedakan dengan perang Rusia sama Ukraina. Udah 2 tahun perang itu terjadi, sampai sekarang Rusia nggak bisa yang namanya air supremacy. Makanya perangnya itu stuck. Udah maju, ya udah nggak bisa maju lagi. Mereka harus perang attrition namanya, harus di darat perang ya tembak-tembakan gitu. Apalagi sekarang Ukraina katanya udah mau disuplai sama pertahanan udara yang merek Amerika lagi gitu. Jadi makin lama makin susah.
Jadi saya cuma menggambarkan bahwa betapa pentingnya udara, atmosfer. Hari ini saya percaya ada air supremacy di tempat ini. Amin, saudara-saudara. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Supaya Roh Kudus itu bisa langsung memberikan firman-Nya di tempat ini. Dan bisa istilahnya mengeluarkan kuasa-kuasanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami datang. Kami percaya akan supremasi-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu di tempat ini. Supaya setiap daripada kami menerima Tuhan kuasa-Mu, firman-Mu yang begitu luar biasa berkuasa, powerful, yang bisa merubah setiap kehidupan kami, merubah setiap situasi kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah tanah-tanah yang gembur, kami adalah umat-Mu yang siap membuka pikiran kami, membuka hati kami, dan kami siap menerima segala mujizat yang telah Engkau sediakan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kalau teringat tadi mengenai udara ya, dari langit turun ke bawah, ada bom ya, dari cerita perang itu. Saya jadi teringat Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Mungkin kalau tim multimedia ada bisa tampil ayat, silakan. Kalau nggak apa-apa saya bacakan. Atau Anda yang punya handphone atau apa yang bisa buka ayat ini. Yesaya 55 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya bacakan saja. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada amin, saudara-saudara. Haleluya. Seperti hujan. Ada yang belum pernah kehujanan di sini? Udah dong ya, tahu ya. Berarti hujan itu dari langit turun ke bawah. Ada yang pernah kena salju? Ya. Di Indonesia nggak ada salju, tapi berapa kali saya dengar pernah ada apa tuh es batu ya turun. Wah, itu keletek. Turun dari langit sampai ke bumi mengairi. Begitulah firman Tuhan. Kalau kita mendengar ya firman Tuhan ini, sekali lagi, firman Tuhan itu bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Melakukan apa? Apa yang Bapa kita, Tuhan kita yang hendaki. Dan bisa berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan hanya bisa, pasti berhasil. Amin, saudara-saudara. Akan memiliki kuasa besar ini di dalam kehidupan kita kalau kita mengerti akan firman ini. Apa saja sih kuasa daripada firman Tuhan? Saya percaya minggu demi minggu Anda hadir di kebaktian JCB Restoration Ministry, Anda mendengar kuasa firman Tuhan. Diajarkan oleh Pastor Bagus dan para pembicara berbagai macam kuasa daripada firman Tuhan yang merubah hidup kita. Bukankah kita hadir di tempat ini karena kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita menerima segala benefit, segala berkat yang daripada firman Tuhan. Mungkin seperti ketenteraman, kedamaian. Mungkin seperti perlindungan. Ya. Kalau dengar perang gitu, dengar ada kondisi ini itu. Wah, perlindungan itu suatu hal yang mahal ya. Kayaknya penting. Kejadian apa aja bisa terjadi tanpa tanpa ada berita apa-apa, tahu-tahunya kejadian. Kalau kita baca di Mazmur 119, ayatnya yang 165. Mazmur 119 ayatnya yang 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur berbicara mengenai firman Tuhan. Dari sini berkata bahwa orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Ya, bagi orang-orang perjanjian lama adalah Taurat. Itu ada suatu ketentraman. Kalau kita menghadapi hidup, kok kayaknya nggak tentrem ya. Mungkin ada, tadi saya ngobrol sama Pastor Bagus, ya ada berita begini, anak muda harus menghadapi ini, itu. Kita dengar berita kadang-kadang nggak enak semua. Bagaimana kita bisa damai dan tentram? Cintailah firman Tuhan. Ada suatu kuasa ketentraman dan perlindungan di dalam firman Tuhan. Kita bisa gali lebih banyak lagi. Ada juga mengenai kemakmuran. Kalau kita buka di Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 yang bagian A saja, kita lihat di situ, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Firman Tuhan, kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, kita mengerti dan mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kuasa
dan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saya membacakan lagi dari Amsal 4 ayat 22. Bagaimana dengan kesembuhan? Wow. Amsal 4 ayat 22 berkata, karena itulah. Nah, itulah di sini adalah perkataanku kalau diambil ayat sebelumnya Amsalnya. Yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau ngomong soal kesehatan, semua orang pasti setuju. Itu yang paling penting. Kalau orang lagi makan ya, ngomongnya ini kesehatan gitu. Apa yang terbaru sekarang? Diet. Trennya macam-macam. Tapi kita mesti ingat bahwa perkataanku, firmanku, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, mereka yang mempercayainya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau tadi kita bayangkan firman Tuhan itu turun dari surga, turun ke bumi, kena tanah. Sebenarnya tanah itu apa sih? Tanah itu apa sih? Tanah itu adalah hati kita, pikiran kita. Karena kalau kita lanjutkan ayat Amsal 4 itu, di ayat 23, boleh kita lanjutkan ya, 23. Di situ berkata, ayat yang sangat terkenal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Di sini siapa yang pernah mendapatkan pengajaran body, soul, spirit, tubuh, jiwa, dan roh? Siapa pernah dengar pengajaran tubuh, jiwa, dan roh? Oh, belum pernah? Oh, pernah, Bapak. Saya sarankan untuk Bapak Ibu, coba tanya Pastor Bagus, boleh Pastor, sekali-kali diajarkan tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga Anda bisa mengerti, apa hubungannya firman Tuhan dengan kita. Itu masuknya di mana? Apakah di tubuh, jiwa, roh, bagaimana hubungannya? Nah, itu boleh juga. Tapi saya kasih contekannya aja. Tanah yang gembur itu adalah hati kita. Pada saat firman Tuhan ditaburkan, harus diterima. Dipercayai di hati kita. Itulah tanah yang bagus. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen tidak menghargai firman Tuhan? Oke lah, tadi ngomong bagus, banyak macam-macam kuasa firman Tuhan. Tapi masalahnya, kenapa ya? Kok masih banyak orang-orang Kristen tidak menghargai firman Tuhan? Atau boleh nggak ya? Hari ini saya sharing, kita refleksikan terhadap diri kita sendiri, termasuk saya. Apakah saya benar-benar mempercayai, menghargai, mengerti firman Tuhan ini di dalam kehidupan saya itu seperti bagaimana? Mari kita masuk ke Markus 4 ayat 3-7. Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang sangat-sangat gamblang. Yang hari ini kita mau pelajari mengenai firman Tuhan. Oke? Saya bacakan saja. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Anda bayangin ya, kalau baca firman Tuhan, dibayangin kita bayangin kayak ada padang gitu ya. Ada seorang penabur, dia keluar. Kita gunakan imajinasi kita ya. Hati itu salah satu bagiannya adalah imajinasi ya. Kalau menurut saya ada 5 bagiannya, salah satunya adalah imajinasi. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, hati kita digerakkan. Imajinasi kita gerakkan. Oh, ini sebuah padang. Ada seseorang yang sedang menabur. Pada waktu ia menabur, ayatnya yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini adalah kejadian yang pertama untuk sebuah bibit. Ayat kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini kejadian yang kedua dalam parabel ini untuk sebuah bibit. Dan ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ini yang ketiga. Dari parabel ini sebenarnya ada 4. Tapi kita lihat 3 yang pertama dulu. Karena 3 yang ini ternyata gagal untuk menghargai firman Tuhan. Kita baca loncat ke Markus 4 ayat 14. Karena di sini Tuhan Yesus setelah memberikan parabel, banyak yang kadang-kadang tidak mengerti. Wah, apa ya? Kok ini maksudnya apa? Sehingga Tuhan Yesus menjelaskan pada mereka. Nah, ini penjelasannya, ini gamblang sekali. Ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Jadi dari tadi ngomong soal benih, itu mengenai firman. Sangat simpel, gak rumit. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu,
di dalam mereka. Ini kejadian yang pertama. Jadi yang pertama gimana saudara? Dicuri sama iblis. Ya, jatuh di pinggir jalan, dicuri iblis. Kita ayat 16 kita lanjutkan. Demikianlah juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini kejadian yang kedua. Lalu kita lihat yang ketiga, ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau kita pelajari ada 3 ya kejadian bagaimana firman Tuhan itu tidak berfungsi di dalam tanah-tanah ini. Ya dong. Jadi bibit kalau sudah ditanamkan nanti dia tumbuh dan berbuah. Tapi ada 3 kejadian. Yang pertama adalah dicuri iblis. Ya, Anda pernah berpikir nggak? Kalau yang dicuri, kalau orang mencuri, pasti sesuatu yang berharga kan? Nggak mungkin kan orang mencuri itu sesuatu yang nggak ada gunanya gitu, nggak ada kerjaan. Saya cuman, ya itu namanya kleptomania. Ceritanya lain lagi karena memang saya harus mencuri. Gitu. Saya pernah baca berita berapa bulan yang lalu ada beberapa orang ditangkap, maaf ya sebentar. Ditangkap di daerah Tanjung Priok karena mencuri sesuatu. Pelat besi dari jalan tol. Ini ada yang denger nggak ya? Jadi kita pikir kalau kita naik jalan tol, ya itu plat besi biasa aja. Tapi untuk sebagian orang ya, mohon maaf, saya nggak tahu kondisi mereka bagaimana, tapi mereka mencuri pelat besi. Mungkin bagi mereka ya bisa dijual, tapi mereka nggak tahu itu berbahaya sekali buat jalan tolnya. Karena itu adalah untuk reinforce ya, jadi untuk memperkuat daripada jalan tol. Jadi apa yang dicuri pasti sesuatu yang berharga. Pernah nggak kita pikir seperti itu? Bahwa firman Tuhan ini sesuatu yang berharga. Banyak orang-orang Kristen, anak Tuhan tidak menghargai firman Tuhan. Padahal iblis mau mencuri itu. Pernah nggak kita pernah mendengar ayat itu di Yohanes 10 ayat 10? Iblis datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Mencurinya apa? Banyak orang kalau dengar mencuri, mereka pikir mencuri uang, mencuri harta. Sekarang saya tanya, buat iblis kalau dapat duit buat apa? Dia mau beli ke McDonald gitu. Oh, gue mau beli mobil. Sekarang lagi pameran Gias. Gue mau beli apa tuh yang terbaru atau satu ya katanya heboh tuh. Murah-meriah tapi seru. Wah, iblis perlu duit buat beli? Enggak, dia nggak perlu. Tapi dia mau mencuri firman Tuhan. Karena dia tahu anak-anak Tuhan tanpa firman Tuhan akan loyo. Nggak akan bisa apa-apa. Itu yang mau dicuri. Kita tahu firman Tuhan, Alkitab itu sudah ada beribu-ribu tahun. Tahukah Anda, barang yang dicetak pertama kali oleh mesin percetakan adalah Alkitab. Dan ada seorang filsuf Prancis yang sangat terkenal namanya Voltaire. Voltaire ini pokoknya kalau di kalangan filosofi terkenal sekali. Dia itu nggak suka sekali dengan kekristenan dan mengkritik. Bahkan sampai ada suatu ahli yang berkata bahwa bahwa si Voltaire ini berkata, kayaknya dalam 100 tahun Alkitab ini akan usang, akan jadi masuk museum, akan ya pokoknya jadi relik ya, nggak ada orang pakai. Tapi ironisnya Voltaire sudah meninggal, tapi firman Tuhan masih top bestseller di seluruh dunia. Amin, saudara-saudara. Anda tahu nggak, rumah dia pernah tinggal di Genewa. Dia pernah tinggal di situ. Setelah berapa tahun kemudian, tempat itu jadi gudang. Gudangnya apa? Gudangnya Alkitab sama traktat. Karena dipakai oleh suatu organisasi Evangelical Society of Geneva. Itu dipakai rumah dia buat nyimpan Alkitab. Bahkan mesin cetak yang biasa, dia kan namanya filsuf penulis kan. Yang biasa dia menyebarkan kritik buat Alkitab atau apa kekristenan. Itu digunakan buat mencetak Alkitab akhirnya. Di kota Fernie ya. Jadi saya udah cek dulu nih, ini bukan hasil ChatGPT by the way. Kalau Anda ngecek ChatGPT hati-hati, karena saya udah pelajarin juga bahwa ChatGPT itu doesn't care about truth. Mereka nggak peduli, ChatGPT itu tidak peduli dengan kebenaran, hanya apa yang terasa benar. Jadi kalau ada fakta kita cek ulang ya. Ini kita pengkhotbah ini kadang-kadang ilustrasi mesti dicek ulang.
Bener nggak? Tapi ini bener. Ya. Jadi Voltaire ini kejadian bener. Jadi dia udah meninggal, firman Tuhan tetap ada selama-lamanya. Kenapa? Karena di Mazmur 119 ayat 89. Boleh dibuka. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Haleluya. Dan Yesaya 40 ayat 8. Ya. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan itu tidak ingkar janji. Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu segalanya. By the way, saya mau nanya, Anda tahu nggak Alkitab Anda ada di mana yang buku? Zaman sekarang, saya tahu kita pakai pakai HP gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang Alkitabnya nggak tahu ada di mana gitu. Nah, ini kebetulan saya hari ini bawa Alkitab nih. Mungkin kalau yang belum pernah ada yang lihat, ini Alkitab versi buku gitu ya. Saya masih ingat dulu waktu kecil, kalau ditanya Alkitabnya ada di mana, jawabannya di mana kalau dulu? Ada yang berani jawab? Hah? Bukan di tas, Bu. Di mobil. Tuh kan, pada tahu. Kenapa? Biar ke gereja udah ada Alkitabnya. Udahlah, nggak usah inilah malu-malu lah. Sekarang udah nggak ada di mobil. Tapi saya share dikit deh. Karena Alkitab ada di mobil, saya tuh sekolahnya dulu jauh. Saya rumah di Sunter, sekolah di Tanjung Duren, di Semak 1. Jauh banget setiap hari. Kadang-kadang saya bosen, nggak ada HP. Jadi saya ngapain? Karena saya baca Alkitab. Di mobil. Jadi, haleluya. Alkitab itu luar biasa. Jadi, saya mau tanya sekarang, Anda tahu nggak Alkitab Anda disimpan di mana sekarang yang buku? Kalau nggak tahu, ya bolehlah nanti coba cari-cari. Haleluya. Alkitab ini selalu ada. Firman Tuhan ini adalah benih. Anda pernah lihat benih? Benih itu kalau ditanam, benih itu kalau dilihat kecil sekali. Tapi kalau udah ditanam, kalau tumbuh dan berbuah, wow, besar sekali. Ya. Ini banyak ilustrasi lah kalau mengenai benih. Kita lanjut aja ke 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Di sini ada sesuatu yang mengingatkan kita lagi. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Minggu demi minggu firman Tuhan disebarkan. Tapi sayangnya, maaf ya, kadang-kadang kita anak Tuhan datang ke gereja check out pikirannya. Aduh, ke gereja, udahlah, selesai gitu. Nggak benar-benar meresapi, merenungi apa yang difirmankannya. Kadang-kadang kita juga suka sombong. Ya. Gue udah pernah denger itu, sharing. Gue juga udah tahu, apalagi, sorry nih, kalau kita yang mungkin leader atau apa, kita, sudah pernah dengar. Akhirnya, godaannya, kita pikir udahlah, nggak usah dengerin. Boleh ya, hari ini kita merenung sedikit. Jangan check out. Makanya kadang-kadang ya, kita sharing gitu khotbah. Saya kadang-kadang dilematis. Kalau terlalu dalam, mungkin harus mikir, pada nggak ngerti. Kenapa? Pastor, nggak usah dalam-dalam, pusing, saya nggak ngerti. Tapi kalau terlalu cetek, komplain. Khotbahnya, aduh dangkal banget gitu. Jadi serba salah kadang-kadang kita di depan sini ya. Jadi saya mau encourage, kalau dibawa lebih dalam lagi, itu jadi suatu tantangan. Mari kita menikmati makanan surgawi. Lebih nikmat lagi. Jadi jangan tiap hari makannya McDonald, Indomie. Aduh, kalau bagi firman Tuhan, Indomie instan. Bagus, enak. Tapi habis itu lapar lagi. Kadang-kadang kita harus agak repot dikit. Steak ya, masaknya aja repot. Harus saya nggak ngerti di itu dulu, dibumbuin dulu, diinin dulu, atau masaknya yang semur ya, yang diaduknya lama. Ini saya bukan jadi ngaco-ngaco lah, pokoknya lama. Makan yang didip, dirasakan gitu. Jadi kalau dengar firman Tuhan, udah pernah dengar, dirasa-rasain lagi, diolah lagi. Saya mau tantang saudara, seperti ini. Bisa nggak yuk khotbah kayak begitu?
khotbah di dalam itu topik yang sama. Gitu. Bisa nggak saya challenge? Wah, makanya saya menghargai banget para pastor, para sharing-sharing gitu yang di depan mimbar ini. Bagi saya mimbar ini adalah suatu tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat suci dan penuh kemuliaan lah. Karena di tempat ini ada suatu kuasa yang keluar. Masalahnya kita mau nggak hati kita menerima terbuka? Jangan pikiran kita ditutup. Wah saya nggak setuju. Oke, kalau nggak setuju kenapa? Oke, saya setuju. Wah, kita bangunkan, kita buahkan gitu. Banyak investasi orang sekarang zaman sekarang kalau ngomong investasi orang jago-jago ya. Saya bingung orang yang nggak ngerti investasi tiba-tiba jago ngomong kripto. Apa sih urusannya nggak pernah ngerti investasi tapi jago kripto, investasi saham sekarang. Saya ngomong sama orang saya ketemu sama orang bursa efek lah. Dia datang ke kantor kami. Iya Pak, semenjak pandemi yang ikut saham itu naik semua, pada ngerti saham semua. Pernah nggak kita pikir untuk menginvestasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau ngomong kripto, ngomong saham pada jago-jago. Boleh nggak kita juga jago memberitakan firman Tuhan? Amin saudara-saudara. Haleluya. Karena firman Tuhan itu iblis mau curi. Yang pertama. Sekarang saya masuk yang kedua. Tidak berakar. Ya. Jadi bibit yang selanjutnya ini udah ditaruh di ground, di tanah, tapi tidak berakar. Bagaimana kita bisa berakar dalam firman Tuhan? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin saudara-saudara. Kalau kita merasa, aduh, ada tantangan, ada apa? Kita lari ke firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Supaya kita berakar. Dan tidak goyah ya. Akar itu penting untuk pohon untuk apa? Supaya nggak goyah. Kita selalu dengar kalau bisnis, usaha, sekolah atau apa semakin maju, semakin apa? Anginnya semakin kencang. Kalau kita nggak punya akar yang kuat, pasti goyah. Tuhan pasti memiliki suatu rencana yang besar bagi setiap daripada kami. Amin. Bagi kita semua. Tapi tanpa akar yang kuat, saya percaya Tuhan nggak bisa memberikannya. Bukan nggak bisa sih. Tuhan menjaga dulu. Karena kalau sudah dipercayakan, ambruk saudara-saudara. Makanya kita suka dengar mungkin, nggak suka sih, ada lah. Orang pelayanan ambruk. Kenapa? Karena tidak berakar di firman Tuhan. Pakai usaha manusia, kuatan sendiri, mungkin ambisi atau apa. Tapi kalau berakar, dikena angin, kena goyang, jalan terus. Bisnis jalan terus. Saya mau kasih contoh sedikit waktu pandemi. Pandemi itu adalah suatu hal yang mengerikan sekali secara bisnis. Saya di usaha retail, saya toko, saya jualan. Anda bisa bayangkan nggak? Waktu pandemi itu pemerintah bilang, nggak boleh keluar rumah, datang ke tempat umum. Kalau bukan yang tempat-tempat yang tidak penting, apa sih itu istilahnya saya lupa. Dan saya yang nggak termasuk. Wah, kalau dengar kayak gitu, semua tim staff takut juga ya. Ini bagaimana gitu? Nah, saya mau share sedikit. Waktu kejadian seperti itu, saya ngobrol sama supplier saya. Kita ngobrol-ngobrol. Supplier saya ngomong begini, tau nggak? Pak, tahu nggak Pak? Di pandemi ini baru ketahuan. Apa yang ketahuan? Baru ketahuan siapa yang bisnisnya benar, siapa bisnisnya nggak benar. Oh, kenapa? Bisnis yang nggak benar, begitu supplier datang mau nagih, sorry, PPKM. Sorry ya, PPKM lagi isolasi. Tagihannya mundur dulu lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mau ketemu. Sorry, masih PPKM. Baru ketahuan. Yang bisnisnya cuma muterin duit. Kenapa? Ngutangin supplier. Nah, di situ ketahuan. Pandemi itu siapa bisnis yang benar, siapa yang enggak. Tapi saya bersyukur bisnis sama Bapak. Kalau ya dia bilang bisnis sama Bapak, kita tetap waktu, konsisten, komitmen. Jadwal segini kita bayar. Saya share sama dia bahwa bisnis kami ini memang dari semenjak nenek, ini sebenarnya yang mulai papa saya, tapi dari nenek saya juga ada usaha, tapi sudah hubungan sama supplier. Tiap kali kalau ada satu supplier senior cerita, kalau lihat si Apo saya datang, bawa tas, bawa ini keranjang, bawa gulungan kertas sama duit. Buat ngapa? Buat bayar tagihan. Belum ditagih aja dia bayar duluan, katanya. Reputasinya luar biasa. Nah, anak-anak Tuhan itu
Bagaimana? Apakah berakar kuat? Ya, mungkin kalau di Organium kemarin kita ngomong soal financial tuh, ada satu sesi bagus sekali Pak Surivan dan Ibu Anita ya, bener ya. Boleh saudara-saudara dengerin. Itu bagaimana ya kita sebagai anak Tuhan kita harus bijak di dalam finansial. Apakah kita berakar dengan firman Tuhan? Bisnis kita, usaha kita, sekolah kita, apakah kita lakukan dengan akarnya firman Tuhan? Kalau nggak berakar dari firman Tuhan, ya bisa seenak kita. Saya mau kasih satu cerita, ilustrasi. Boleh ya? Nah, bercanda lagi boleh dong. Haleluya. Ceritanya ada di sebuah tempat, ada dua orang Yahudi berantem. Si Mose sama si Simpson. Berantem suaranya kenceng banget. Wah, berantem. Heboh semua satu gang. Mereka datang ke rabinya. Si Rabi Stephen Berg lah, apalah Rabi datang. Dia ketok-ketok. Rabi. Dua orang berantem, ribut sekali. Rabinya keluar. Seorang kita. Ada apa gitu? Kenapa kalian berantem? Rabi, kita lagi berantem. Anda adalah Rabi yang paling terhormat, benar? Oh iya benar. Anda adalah Rabi yang paling bijaksana, benar. Rabinya udah takut juga sih. Rabi, kami punya masalah. Saya ada pertanyaan untuk Rabi. Rabi jawab. Oke. Lalu pertanyaannya tahu nggak Pastor? Si Mose nanya. Rabi, apakah hitam warna? Rabinya bingung. Iya, hitam adalah warna. Mose-nya langsung teriak, bukan. Apa gua kata Simpson? TV lu itu TV warna. Gua beli itu bener TV warna. Siapa yang nggak ngerti kan? Mungkin dalam dikit bingung kan? Coba dicerna dulu. Maksud joknya apa? Jadi mereka berantem. Si ini beli TV hitam putih. Cuma itu TV warna kata dia gitu. Kan soalnya Rabinya bilang hitam itu warna. Jadi hitam warna apa bukan? Kita lihat di dunia ini informasi banyak. Zaman sekarang bukan, kalau dulu ya tadi kan saya share. Kalau di mobil gak ada HP, gak ada apa-apa. Kita anak-anak bosen gitu. Sekarang masalahnya bukan bosen. Sekarang masalahnya kebanyakan informasi. Benar saudara-saudara. Nah sekarang informasi itu bisa dibikin terserah yang bikin. Bahkan kadang-kadang yang bikin nggak tahu, yang penting laku. Apalagi AI atau apa gitu. Sekarang tinggal bikin, udah bukan teks lagi, dulu suara. Suara sekarang bisa bikin video. Sekarang lu mau bikin Pak Prabowo ngomong apa kek, Pak Jokowi ngomong apa ya videonya juga bisa sebenarnya dibikin. Ya. Jadi zaman sekarang ini orang makin bingung. Kalau kita nggak berakar di firman Tuhan, kita bingung. Ini mana yang benar ya? Apalagi di akhir zaman ini berbagai macam pengajaran-pengajaran. Maaf, pengajaran-pengajaran juga banyak yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan itu bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bingung. Mari kita masuk ke Mazmur 119 ayat 105. Wah, tadi kita udah nyanyiin. Haleluya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, udah kita nyanyiin, kita dengar firman Tuhan. Berarti ini suatu kebenaran yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Kayaknya ada pembicaraan, ada slogan Indonesia gelap, gitu kata ya beberapa orang. Terserah Anda mau setuju atau enggak. Tetapi yang namanya gelap itu memang suatu yang nggak enak. Ya. Kalau misalnya ini kita matiin semua lampu, ya ini karena ada lampu ini aja. Gelap semua, yang nggak enak. Pernah ada yang kena mati lampu di rumahnya? Tiba-tiba, gelap semua. Mau ngapain juga nggak bisa. Berarti cahaya itu penting sekali. Pada saat dibilang firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita menghadapi suatu kegelapan, berarti jawabannya ada di firman Tuhan. Kita harus berakar di firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Kalau tadi kita balik lagi ke awal. Setiap firman yang diberikan tidak akan kembali sia-sia. Pasti akan membuahkan hasil. Dan kita harus berakar. Saya kasih satu joke lagi ya biar seger dikit, boleh? Boleh ya. Sekali ini teka-teki. Lampu apa yang bisa ngeluarin orang? Hah? Lampu Aladin bukan orang, Bapak. Lampu apa yang bisa ngeluarin orang? Jawabannya, lampu tetangga yang lu timpuk, pasti keluar orang marah-marah. Siapa yang mau berakar di firman Tuhan? Angkat tangannya. Saya mau berakar di firman-Mu Tuhan.
Saya mau berakar di firman Tuhan. Aku mau menikmati segala kuasa-Mu. Aku mau menikmati segala bibit yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh iblis. Amin, saudara-saudara. Saya mau tantang saudara-saudara, ada satu orang mungkin berdiri, sebutkan satu ayat favorit Anda, dan kasih tahu kenapa. Saya mau tantang satu orang saja, siapa? Dapat free Alkitab satu. Kecuali Pastor Bagus nggak boleh, karena pendeta. Ini baru masih sering rap, makanya tadi Anda bingung, kok saya bawa Alkitab masih ditutup, jangan-jangan juga nggak pernah baca juga. Enggak, ini buat hadiah, saudara-saudara. Ini Alkitab spesial, karena versi 2 loh. Anda pasti belum punya, udah mungkin ada yang punya. Sekarang saya tantang, siapa yang pertama kali berdiri, sebut satu ayat, boleh nyontek di handphone. Ayo, kalau kita nggak maju-maju, nggak pulang nih. Satu orang, siapa? Boleh? Iya, Bu, silakan. Sebutkan satu ayat favorit dan jelaskan kenapa. Singkat aja, kalau nggak Ibu yang khotbah. Apa, Bu? Sorry? Yes, apa isinya? Amin. Kenapa, Bu? Ibu suka itu? Karena setiap hari harus senantiasa bersuka-cita. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Ibu. Siapa, Bu? Silakan, Bu, dinikmati firman Tuhan. Haleluya. Bagi yang nggak tahu Alkitabnya ada di mana, silakan beli sekalian diri di toko. Ya, bisa hijau, bisa kuning, terserah lah. Haleluya. Tergantung Anda punya sahamnya di mana gitu. Ngomong saham lagi, itu kan masih seger. Yang ketiga, ya, oke, yuk kita lanjutin. Yang ketiga itu bibit ini gimana? Dihimpit semak berduri. Semak berduri itu apa? Kekhawatiran dunia, ya. Tadi Anda lihat ayatnya. Kekayaan, nafsu dunia. Kalau saya artikan ini seperti perang rohani. Ya, dihimpit semak duri itu kayak perang gitu. Gimana cara menghancurkan semak duri? Pakai pedang ya? Boleh lah, pokoknya tajam-tajam lah. Salah satunya tentu dengan pedang. Kenapa? Karena di Ibrani 4 ayat 12. Yuk kita buka. Yuk, silakan operator. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Boleh deh rame-rame. 1, 2, 3. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di sini jelas sekali bahwa firman Tuhan itu juga pedang. Ya. Hari ini ada 3 gambaran firman Tuhan saya mau share. Yang pertama adalah bibit. Yang kedua adalah pelita. Yang ketiga adalah pedang. Ada yang pernah lihat pedang? Ya, pernah dong, mungkin di film atau apa. Pedang itu sesuatu yang sangat tajam dan sangat powerful. Ya. Di Efesus 6 ayat 17, saya bacakannya nggak apa-apa. Cuma di sini bilang, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, pedang roh itu apa? Yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu nggak berkehidupan kemenangan. Kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa kita ini memang di dalam suatu peperangan. Kita maju perang. Anda bayangkan kalau perang, nggak bawa senjata. Ya, datang maju aja, tapi nggak bawa senjata. Ironisnya banyak anak-anak Tuhan maju perang di dunia ini tanpa pedang roh. Tidak mengenal firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau encourage. Firman Tuhan itu suatu pedang yang luar biasa. Yang bisa mengalahkan setiap tantangan Anda. Amin, saudara-saudara. Kolose 3 ayat 16. Inilah yang mari kita baca. Hendaklah perkataan Kristus, ya ini doa saya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini sebenarnya kalau ngomongin pedang rohani, ya, ada satu ayat lagi berkata bahwa kita harus captured, kita harus tunduk, ditangkap oleh firman Tuhan. Anda pernah lihat film Romawi, ya pokoknya film-film kayak gitu, kalau ada prisoner, ada tawanan, ya. Tawanan itu pasti memang diikat. Tapi sebenarnya yang ikatan itu mereka nggak paling takut. Tapi mereka takutnya apa? Sama pedangnya. Pedangnya itu mereka, kalau keluar pedang, udah mereka pasti nurut. Kadang-kadang saya berenung, saya pelajari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, di firman itu juga berkata bahwa kita juga harus seperti ditawan oleh firman Tuhan. Jadi pedang roh ini juga selain untuk mengalahkan iblis, terhadap kita juga menguatkan kita. Untuk kita juga hidup mengikuti dan percaya firman Tuhan. Tapi saya mau tambahkan seperti ini. Kadang-kadang kalau Anda melihat Alkitab, ya firman Tuhan,
Kalau kita melihatnya sebagai buku aturan, itu akan membebani kita. Jadi jangan salah sangka nih. Kalau tadi saya bilang, wah harus kita menurut sama firman Tuhan, itu bukan suatu beban. Ingat Tuhan Yesus selalu berkata, kuku adalah kuku yang ringan. Pada saat kita percaya pada firman Tuhan, ada suatu kebebasan dan kemenangan. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau kita, kadang-kadang orang nggak suka baca firman Tuhan, karena kalau selalu makin baca, semakin banyak yang dilarang. Nah, itu udah pasti salah baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bukan dari larangan-larangan, tetapi dari suatu kebebasan. Anda sebenarnya kalau dipikir ilustrasi seperti ini. Anda pernah naik jalan tol yang apa sih yang jalan layang tol itu ya sudah atau apa namanya? Ya, lingkar luar, lingkar dalam. Bisa bayangkan nggak kalau jalan tolnya nggak ada pagar? Anda mau jalan, nggak ada pagernya, berani ngebut nggak? Tidak berani. Karena kenapa? Takut, jadi pejabat yang tadi. Ya, memang firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang dituliskan. Saya ulangin. Alkitab itu apa sih? Firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dituliskan. Jadi Alkitab ini bukan barang yang dulu saya pernah atau ada orang berpikir, itu Alkitab nggak boleh taruh di lantai, gitu, nggak boleh keinjak atau apa. Itu bukan, kita tidak melihat Alkitab itu sebagai barang, ya pokoknya ada kepercayaan lah, barang suci atau apa. Tapi kita lihat isinya. Yang tertulis adalah perkataan Tuhan. The oral word of God. Or perkataan Tuhan yang ngomongkan, lalu dituliskan. Itu ada di dalam firman Tuhan. Kenapa itu penting? Anda ingat nggak waktu kejadian? Yang menciptakan dunia ini apa? Firman Tuhan. Firman yang menciptakan dunia ini ada di dalam Alkitab itu. Haleluya. Berarti ada suatu kuasa yang luar biasa. Hari ini saya ingin encourage setiap dari kita untuk menyadarinya itu. Jadi saya summary aja. Ada 3 hal kejadian daripada bibit-bibit ini. Yang pertama adalah dicuri iblis, ya. Yang kedua tidak berakar sehingga hilang. Yang ketiga dihimpit semak berduri. Ada 3 kejadian itu. Dan hari ini saya share mengenai gambaran firman Tuhan ada 3. Yang pertama adalah benih. Ya. Kalau Anda ngerti bahwa benih ini punya kuasa, Anda pasti mau tanam. Nggak mungkin benihnya disimpan-simpan. Nah itu makanya banyak firman Tuhan kita tahu banyak tapi disimpan. Nggak pernah kita tanam di hati kita. Sehingga berbuah. Gitu. Firman Tuhan adalah pelita. Kalau kita bingung, bimbang, gelap, tidak tahu mau kemana, nyarinya orang pinter. Nyarinya mungkin informasi Google. Coba, boleh nggak kita jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita kita, langkah kita, step by step. Saya kadang-kadang suka menarik sekali dibilang itu pelita bagi langkahku. Kenapa nggak dibilangnya lampu sorot? Jadi kalau lampu sorot tuh, wah jauh banget gitu. Saya pernah belajar bahwa kita kadang-kadang bingung ya, kenapa kok Tuhan lu mereveal, mewahyukannya kok bagian demi bagian. Kan menurut saya kalau dibagiin semua, bisa shock kita. Apalagi kalau sesuatu yang besar, pasti kita akan bilang, Tuhan nggak mungkin Tuhan. Seperti Yusuf yang dikasih mimpi. Wah, kau akan jadi disembah matahari bulan bintang. Kau akan disembah oleh gandum. Bagi seorang Yusuf mungkin dia sudah siap. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlu step by step. Langkah demi langkah. Dan itu pun dia perlu melalui proses yang panjang. Yang ketiga adalah pedang roh. Jangan jadi orang Kristen gak pakai senjata. Pedangnya disarungin doang. Tapi tidak pernah dipakai. Untuk merusak semak belukar. Untuk menerobos tantangan-tantangan Anda. Kita kembali kepada Markus 4 ayat 8. Karena saya percaya ini adalah kita semua. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Amin saudara-saudara. Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Amin saudara-saudara. Haleluya. Tuhan Yesus menjelaskannya lagi di ayatnya yang ke-20, Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100.